Pernah jujurnya kayak gimana sih tuh? Aku bilang makanan ini memang menurut aku nggak enak, asam dan mungkin hampir basi kayak gitu. Karena ya namanya food reviewer, ya kita memang harus bener-bener jujur ya. Jujur. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pansos Pandas Podcast. Kencang juga Gimana? Apa kabar Panda? Kenapa ya? Kamu yang mana? Kan kita lama tidak bertemu, jadi kita harus saling menyapa. Iya, harus saling menyapa, betul. Apa kabar ya? Baik, alhamdulillah. Panda bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini kita kedatangan dengan Jihatam Brand. Nah, iya, itu nama aslinya. Itu. Baik, siap. Mundurin aja gila gitu. Nyaringan kamu dipanggil. Iya, nyaringan kan? Sudah sini aja nah. Ini dasar muntung tuh, dasar luas muntung kok. Iya kan? Wah, hari ini masker lah, tapi maskernya merek cuy ya. Iya kah? Di Bari juga. Halo, ketemu Jihad. Sekarang malah pasti kita udah bertemu lah. Berapa tahun? Baik loh tadi. Baik, betul. Harus aku ini sehat prima lah harus. Apa kegiatan nih? Kegiatan ya kayak ini bang lah. Online YouTube. Online streaming. Instagram. Kenapa jadi kami yang aku nih? Bawaan. Jadi announcer dulu ya. Wes. Gimana? Oke, Jihad sehat loh. Alhamdulillah sehat. Tiap hari nge-gym. Betul. Di mana nge-gymnya? Di Ranjang. Ibadah. Iya betul sih. Katanya kamu nggak lama ini baru ini keluar ya? Iya. Setelah karena adanya pandemi ini jalan 3 bulan. Jadi jarang keluar rumah sih. Memang paling kalau ke luar rumah itu cuman ke minimarket, warung-warung depan. Iya buat cari makan aja. Tapi demi Panda. Demi ini ya. Iya, konten. Demi podcast ya. Iya, demi apa pansos ini. Panjat sosial. Iya, panjat sosialnya Panda. Memberanikan diri ya. Walaupun tapi kita tetap physical distancing. Iya, physical distancing. Oke, thanks banget yang pastinya buat Jihad udah datang ya. Sama-sama. Nah, sibuk apa sekarang? Sekarang masih sibuk main Instagram. Iya betul. Dan kenapa? Kenapa? Enggak apa gitu. Masih main Instagram sih. Account makanan, account food enthusiast. Papa Lapar itu. Oh, Papa Lapar itu. Wah, mantap. Terus nge-MC gimana nge-MC? Nah, itu dia ceritanya. Jadi setelah adanya serangan COVID-19 ini ya memang sih bukan cuman aku aja, jadi banyak teman-teman juga, talent-talent, teman-teman yang berhubungan dengan entertain itu banyak yang kerjanya di cancel. Kena imbasnya semuanya. Iya betul. Jadi otomatis kita memang harus kembali ke zaman dulu gitu ya. Harus, ya betul juga sih. Harus kembali jadi kembali lebih aktif dengan kegiatan baru kayak gitu. Apa kegiatan barunya tuh? Nggak ada sih. Pengen masak agak bisa, kan susah ya. Tapi kamu kan katanya kamu jadi food vlogger. Itu sebenarnya udah sekitar 3 tahun apa 4 tahun ya. Udah lama kan? Iya, udah bukan vlogger juga sih, tapi nggak tahu ya dibilang blogger juga bisa, vlogger juga bisa. Iya, bisa kayak gitu sih. Jadi memang udah lama, dari sekitar 3 tahun sampai kalau nggak salah 3 atau 4 tahun, lupa juga sih, nggak ngitung. Tapi enak tuh ya, bisa ketemu makanan enak terus ya. Oh, jangan salah. Kenapa? Salah. Kolesterolnya? Memang ada beberapa makanan yang enak, terus ada beberapa makanan yang enggak semua makanan sih yang tidak enak. Karena satu, proses membuat makanan itu memang kita akui kan susah kayak gitu. Jadi kita ngomongnya ya biasa aja kayak gitu. Gimana tuh? Kenapa? Rasanya atau gimana tuh? Misalnya kan kamu ini kan kamu jadi food vlogger atau blogger ya. Terus kamu pastikan ada sesuatu tanggung jawab untuk mereview makanan tersebut. Iya. Nah, misalnya kamu merasakan sesuatu yang maksudnya tidak biasa atau tidak enak atau apa gitu kan, bagaimana kamu menyikapinya itu? Kalau dulu di awal-awal lahirnya Papa Lapar,
aku itu memang kayak lebih sampai sekarang sih kayak lebih nyeletuk kayak gitu loh. Jadi apa yang aku rasain ya aku keluarin gitu loh, dalam bentuk vokal. Jadi kalau memang seandainya nggak enak ya aku bilang ini bukan selera aku kayak gitu sih. Betul. Karena selera aku belum tentu selera Panda kan. Iya betul. Jadi juga sebaliknya. Lidah kita berbeda cuy. Kita pria punya selera. Tagline kita tuh 18 plus. Tapi bohong. Tapi bohong. Terus ini kan banyak yang belum tahu teman-teman tentang food vlogger atau blogger itu kan sebenarnya di Bandung banyak yang belum tahu kalau menurut aku sih ya. Karena ya itu orang itu menyangka food vlogger atau kamu biasa di Instagram itu jualan gitu. Nah, itu dia. Jadi memang benar kata Panda tadi. Jadi kayak bukan cuman 3, 4, 5 orang, itu memang banyak yang tiba-tiba nanyain DM Instagram, hari ini menunya apa lagi ya jualannya? Menurut El. Dikira jualan kan kita nggak tahu gitu. Kan maksudnya itu kan. Jadi kita jelasin sih baik-baik. Maaf, kita bukan jualan, tapi kita membantu teman-teman yang berjualan kayak gitu sih, secara halusnya kayak gitu sih ngejelasinnya. Betul. Gitu. Jadi nggak tahu juga kan hari ini tiba-tiba menunya dari siapa yang kirim, dari siapa yang mau minta bantuin promo kayak gitu. Tapi itu pertama kamu bikin itu apa sih? Dapat ide dari mana sih? Sebenarnya dulu waktu memang ada basic di kuliner, cuman media yang berbeda, media yang berbeda. Sekarang kan udah Instagram ya, udah beberapa tahun Instagram. Jadi dulu pernah siaran sama Makanan Enak Banjar, terus bintang tamunya adalah Banjarmasin Food. Iya betul. Nah nggak lama kita ngobrol-ngobrol, terbentuklah Makanan Enak Banjar dulu. Sama Banjarmasin Food kan dia udah duluan tuh, udah duluan. Terus diajakin lah aku, karena memang mungkin basicnya kita temenan. Satu, aku sama VV. Iya betul. Kita basicnya temenan. Terus satu program juga di radio. Terus dia juga tahu aku pernah kuliner di TV kabel lokal. Dan akhirnya diajakin, dan kita memang suka makan juga sih sama Mae. Kita kan manggilnya Mae tuh. Oh Mae. Mae cuy. Tapi lama nggak ketemu. Wes, karena kamu yang mengurung diri ya. Betul, mengurung diri. Tapi kalau gitu-gitu tuh enak terus dong ya. Makan-makan terus gitu. Dibilang enak, ya ada enaknya, disyukuri. Tapi dibilang nggak enak, ya enak. Enak juga sih, namanya ada makanan gitu ya, terus ada minuman. Cuman kadang nggak enaknya adalah ketika kita berhadapan dengan makanan yang nggak enak, tapi kita bagaimana cara kita menghadapinya agar orang lain itu tertarik dengan makanan yang nggak enak. Yang pastinya nggak speechless lah. Iya benar, dan itu sih benar suka dukanya. Jadi dukanya itu ya kayak tadi, kalau aku dapat makanan atau minuman yang memang nggak selera aku harus mikir nih gimana cara ngeluarin kata-katanya biar nggak terlalu vulgar ya. Biar nggak terlalu telanjang. Iya gitu. Kita lagi makan, cok. Kok gak enak ya? Nah itu jadi biar kita sama-sama enak aja sih. Karena dulu aku memang pernah ditegur sama netizen gara-gara terlalu tajam katanya, dan terlalu jujur. Dan ya gimana ya? Pernah jujurnya kayak gimana sih tuh? Aku bilang makanan ini memang menurut aku nggak enak, asam, dan mungkin hampir basi kayak gitu. Karena ya namanya food reviewer, ya kita memang harus bener-bener jujur kayak gitu sih. Dan aku nggak tahu sih imbasnya gimana, tapi dari kliennya sih memang tidak ada masalah sama sekali, karena dia memang mengakui hal itu. Cuman dari netizen, karena kan netizen mah benar ya cuy. Iya cuy, gak bisa dilawan cuy. Nah itu, jadi nggak harus kayak gitu dong kak. Harusnya kan bisa diperhalus. Nah dari situ sih aku belajar, oh iya sih, oke lah, aku akan sharing lagi gimana-gimananya. Nah gitu. Food vlogger itu kerjanya apa aja ya? Jadi dulu sebelum ada yang namanya Instastory, dulu kan cuma Instagram feeds doang tuh. Jadi dulu cuma foto-foto aja. Nah terus muncullah Instastory. Jadi akhirnya kerjaan kita itu kayak ngedouble kayak gitu loh. Foto iya, terus Instastory juga, video juga.
Nah kalau di aku pribadi, secara pribadi sih aku memang nggak ambil video nggak masuk video dalam feeds. Emang nggak dekat emang iya karena keterbatasan dari aku sendiri gitu loh. Aku tahu bukan kualitas sih maksudnya. Aku tahu keterbatasan aku untuk mengerjakan hal itu nggak bisa kayak gitu loh. Karena Jumat, Sabtu, Minggu di weekend kan kita kerja kayak gitu loh. Jadi kadang untuk ngedit, Panda tahu sendiri kan kalau ngedit video terus tag-nya seperti apa ngeditnya, walaupun satu hari cukup kayak gitu loh. Cuman kalau di aku sih enggak. Jadi memang aku hold dulu untuk masuk ke feeds. Cuman ada memang satu brand yang bisa masuk ke feeds aku itu karena setelah ngobrol panjang gitu. Betul. Dan juga kesepakatan juga ya. Iya lumayan. Gitu sih. Ya pastinya kerja-kerja kayak gitu pasti ada mood-moodan ya. Iya betul. Nah itu moodnya itu harus terjaga. Iya. Betul. Apalagi kita harus moto, terus kita bikin story, terus kita plating, jadi segala belum lagi materi. Betul. Materi yang kita terima misal makanannya berapa gram, terus porsinya sekian. Nama itu harus dipelajari juga ya berarti ya. Karena tergantung klien kan. Kadang ada klien yang dia yang nyantai aja, tapi ada juga klien yang literally yang detail ya gitu ya. So make me heart piercing dizzy gitu. Confused tapi dapat duit kan. Iya sih. Karena nggak ada hasil. Nggak ada pekerjaan yang nggak membuahkan hasil. Iya, benar nggak sih? Itulah pokoknya. Nggak ada usaha yang tidak membuahkan hasil. Itu. Aku ngetes doang tadi. Selama pandemi ini masih jalan nggak? Masih jalan nggak? Iya. Nah, di saat pandemi ini apa kamu masih nge-food vlogger? Karena kan Pas Sawade udah tutup. Iya kan? Terus rumah-rumah makan juga udah nggak banyak buka kan? Nah, sekarang gimana nih? Kerjanya masih jalan nggak food vlogger? Alhamdulillah masih jalan sih selama pandemi ini, karena kan memang ada beberapa orang yang bukan mengalokasikan sih, yang merubah pekerjaan mereka yang awalnya mungkin mereka jadi dari pegawai terus tiba-tiba jadi small business makanan gitu. Dia jual makanan, terus dia jual minuman, atau dia jual kue atau segala macam, jual cemilan, jual makanan besar atau gimana. Itu mereka jadi bisnis dari mereka kan. Dari situ sih mereka tiba-tiba kayak minta bantuan untuk promoin kayak gitu. Tapi aku lihat juga kalau memang ada yang small business lokal, lebih tepatnya sih lokal ya. Aku cek dulu bagaimana. Oh ya sudahlah, kita sama-sama saling bantu kayak gitu sih. Sebisa aku nge-up jualan dia, tapi dengan catatan ya sesuai dengan selera aku. Betul. Kayak gitu sih, karena dipilih ya, benar-benar dipilih susah gitu. Iya. Sebenarnya susah banget susah sih. Ngomong nggak baik gitu ya. Susah sebenarnya. Benar. Aku seleranya pedas, Panda seleranya pedas juga. Aku seleranya kamu seleranya aku. Udah kayak mawang. Kan beda-beda, ada yang suka pedas, ada yang pedasnya kebangetan, ada yang pedasnya santai, kan beda-beda kayak gitu. Nah terus ini kan di masa pandemi ini kan ada sisi positifnya juga kan. Soalnya kan orang banyak jualan lewat online. Terus foto juga harus emang oke foto. Terus satunya lagi apa ya? Lupa tadi. Lupa. Apa tuh? Jadi foto, video. Nah itu kan, yang pastinya kalau kamu nge-review, nah itu harus ketemu barang dong. Iya, terus betul. apa kamu harus ke rumah makan atau diantar di rumah saja? Nah selama pandemi ini jadi mereka kayak kirim produk kayak gitu. Memang ada beberapa tempat makan yang mereka tidak tutup. Dalam artian tidak tutup itu mereka take away. Jadi mereka tetap buka, tapi untuk customer yang cuman beli terus pulang, nggak makan di tempat kan. Jadi ini Kak, misal contoh, ini Kak, kita cuman take away aja, bisa nggak Kakak visit ke sini ke tempat kami? Betul. Aku tetap nolak kayak gitu loh. Bukan kenapa-kenapa, aku menghargai pemberlakuan pemerintah. Gitu. Himbauan kepada pemerintah harus diikutin. Iya, betul kayak gitu. Jadi solusinya gimana ya? Kita cari win to win solutionnya kan. Win-win solutionnya
Jadi ketemulah, sudah kita kirim produk. Nah, kirim produk kayak gitu. Bagus seperti itu sih. Iya, jadi ya itu win-win solutionnya adalah kirim produk, terus nanti aku review, kamu menunya apa. Aku sih ngebatasin kalau menu itu cuma 3 sih. Soalnya kalau satu rumah makan punya 10 menu, dia kasih semua. Harus kamu bahas semua ya. Aduh, berat ngunyahnya juga. Di mata, nggak di mulut lagi. Susah. Betul sih. Nah, tantangan kamu jadi food vlogger sekarang nih apa sih? Tantangannya netizen sih. Netizen ini bener-bener yang kayak teman, kayak keluarga, kayak sahabat. Jadi mereka itu kayak bener-bener perhatian, mereka tuh kayak care, tapi kadang-kadang membunuh di belakang kayak gitu loh. Care banget. Iya, saking pedulinya sampai sedetailnya makanan. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan netizen juga, tidak bisa menyalahkan orang yang berjualan juga, dan tidak bisa menyalahkan kita juga. Misal contoh, Panda jualan, Panda udah tahu nih mau di-review, Panda enak-enakin makanannya, kasihlah ke aku. Otomatis dong, aku setelah review, enak nih. Ya, betul. Terus setelah aku posting, tiba-tiba ada yang tergiur, belilah anggap si Joni. Ya, Joni. Ya, anggap si Joni. Mas namanya siapa? Fahri itu Fahri. Ya, Mas Fahri. Anggap Mas Fahri beli namanya Panda dengan sesuai bumbu yang standarnya kan otomatis menjual ke orang kan, yang penting orderan keluar nih. Iya, betul. Terus tiba-tiba beda kayak gitu. Itu sih mungkin. Iya, kadang jadi mungkin yang aku harapkan apa yang diberikan oleh klien ke aku itu sama persis dengan apa diberikan kepada pembeli. Iya, apa yang dijual kepada pembeli kayak gitu. Jadi mau itu kemanginya, kayak mau itu timunnya, kayak mau itu ukuran ayamnya atau ukuran lauknya, itu aku sih bilang sesuai dengan SOP-nya kalian, kayak gitu. Jangan dilebih-lebihkan. Jangan dilebihkan dan jangan dikurang-kurangi ya. Nah, yang pastinya kan di food vlogger ini kan aku ada lihat beberapa ya food vlogger, tapi apa food vlogger ini kamu emang ada persaingan gitu atau apa gitu di luar? Enggak, kalau persaingan nggak ada sih, kita malah kayak lebih kayak saling support to each other, Caila support ke setiap account kita saling support kok, kayak gitu, ke Mae, ke Mimin, ke teman-teman yang lain, ada juga makanan Banjar, terus ada beruang lapar yang di Tanjung, kita juga sering sharing, terus juga ada yang personal juga dengan nama-nama pribadi mereka, selama selama saling kenal dan juga kita saling tahu, kita bakalan ngobrol. Pasti ngerti kan, karena kita bermain di dunia yang sama itu. Iya, satu circle lah. Karena rezekiku tidak akan mengurangi rezekimu. Begitu juga sebaliknya, rezekimu tidak akan mengurangi rezekiku. Masing-masing kan ada porsinya dan juga kita punya stylenya masing-masing. Iya, yang pastinya harus up bareng gitu ya. Betul. Nah, yang itu kan persaingan ya. Alhamdulillah kalau di food vlogger seperti itu ya. Nah, ada skill khusus nggak buat menjadi seorang food vlogger? Kan siapa tahu kan anak-anak atau yang nonton pemirsa-pemirsa kecil atau yang masih muda itu bisa, kayaknya asik nih jadi ini nih gitu. Skill khusus sebenarnya secara otodidak. Kalau aku sih lebih banyak belajar, jujur ya, ini jujur. Ini demi Panda Podcast aku jujur. Kalau Instastory itu aku lebih banyak melihat cara Instastory dari beauty blogger. Beda kan? Beda. Soalnya kalau makanan rata-rata mereka itu cuman tahu dong pasti. Oh enak nih. Iya betul. Oh kalian udah order ya. Nah kenapa aku sering dibilang bacot? Jadi karena memang aku kayak lebih ngeliatin cara Instastory-nya atau cara reviewnya teman-teman beauty blogger, karena mereka detail. Dari nama merek, terus dari mereka belinya di mana, terus buat kulit apa, terus juga cara aplikasinya seperti apa, terus nanti setelah dibersihkan bagaimana. Jadi kan detail. Nah dari situ sih aku belajar. Jadi kalau makanan gimana nih? Berarti dari packaging, terus dari packaging, terus dari aroma. Setelah itu dari tekstur makanannya seperti apa, terus dari bumbunya, terus setelah aku makan aftertaste-nya gimana, kayak gitu sih.
Iya, berarti ada skillnya juga kan ya pastinya kan. Terus foto juga. Iya, skill pertama kan harusnya harus suka makan. Iya betul. Kalau suka kentut beda lagi. Beda lagi. Kalau kentut. Skill, tapi kentut gak butuh skill khusus ya. Oh gitu. Ada skillnya. Kentut yang agak kenceng sama agak yang diem-dieman gitu. Kalau kentut lagi di tempat umum kan beda. Nggak mungkin kita kentut di tempat umum kita lepas seperti kita kentut di kamar sendiri. Pasti ada. Kok jadi bahas kentut ya? Gitu. Oh, iya, maaf. Kok jadi bahas kentut ya? Aku emang kayak gitu, anaknya suka goyah. Mas Fahri ketawa aja, nggak apa-apa Mas. Jangan ditahan. Nah, yang pastinya ya itu ya kesan jadi food vlogger itu ya apa ya? Kita kesan jadi food vlogger itu ya bilang nggak enak itu ya sebenarnya. Iya, itu sih sebenarnya. Jadi berani nggak berani aja sih gitu. Jadi ada teman-teman dari yang jualan, yang klien, malah ada yang kirim dulu. Kalau nggak enak tolong jangan di-post. Kalau enak nanti kita kirim lagi. Nah itu sih terus kalau ada yang memang nggak enak memang pernah ada yang seperti itu, bukan 1, 2, 3 kali, mungkin puluhan kali ya. Iya betul ya. Yang kayak gitu, apakah sejahat itu? Aku jadi kan aku sebagai kayak kemana kamu ngejudge kan? Iya, jadi kan aku kayak nggak enak kan, jadinya kayak matiin usaha orang. Cuman aku bilang kayak gini aja, ya sudah aku masukin foto aja. Untuk masalah selera kembali ke laptop. Iya. Kembali ke netizen kayak gitu. Iya sih, yang pastinya kan semoga ini cepat kelar ya pandemi ini ya. Bener. Biar kamu bisa keluar lagi. Biar bisa bekerja lagi, biar bisa nge-MC lagi. Biar penting saja. Betul. Gitu. Seperti ini penting banget nih, makanya aku penting banget lagi. Berarti biar pemirsa tahu juga kan food vlogger gitu. Ternyata dia bukan jualan, tapi dia mempromosikan atau mengiklankan jualan orang. Betul. Gitu. Dalam bentuk instastory dan juga feed. Dan aku mau tanya lagi satu. Satu aja nih. Kalau udah nggak mau satu aja. Kalau satu aja. Kalau pandemi udah kelar, apa yang kamu lakukan? Pandemi udah kelar, aku mau bekerja kembali. Ya sebagai MC satu, terus akan cari rumah makan lagi yang otomatis kan pasti banyak tuh rumah makan yang baru buka. Yang memang sih ada beberapa rumah makan yang akan buka di bulan-bulan kemarin sih, di bulan-bulan ini bulan Mei, di bulan April, tapi tiba-tiba ke hold dulu gara-gara pandemi ini. Nah jadi bakalan cari konten lagi deh. Oke. Itu sih sebenarnya. Akhirnya selesai juga perbicaraan kita. Walaupun dia pakai masker dan selalu stay safe teman-teman semua. Betul. Tadi aja kesini dulu mandi, gitu maka. Tapi susah ya dijemputin ya dia. Siapa sih? Oke, thanks banget ya Tamrin ya udah temenin kita di sini. Semoga orang-orang bisa melihat dan bisa apalagi mencontoh kan, alhamdulillah kan. Betul. Dan bisa menjadi food vlogger atau blogger yang pastinya di industri atau ekonomi kreatif ini kita harus pintar-pintar dan harus bisa mencari peluang dan usahanya. Betul. Oke, pastinya Pandas undur pamit. Pansos Pandas Podcast. Pansos Pandas Podcast. Pansos Pandas Podcast.